Uang kas, persediaan, utang, harta tetap, bahkan modal, ini adalah hal-hal yang tidak lepas dari proses pencatatan keuangan. Dalam akuntansi, itu dinamakan dengan akun. Di video ini kita akan bahas tuntas hal-hal yang berkaitan dengan akun-akun. Hal itu meliputi jenis-jenis akun, bagaimana membuat kode akun, dan tiap akun dipakai pada laporan apa saja. Diharapkan setelah menonton video ini, Anda bisa dengan mudah dan leluasa dan mulai terbiasa ketika dihadapkan pada laporan keuangan. Sehingga ketika dihadapkan pada neraca, laba rugi, dan laporan arus kas, setidaknya kita sudah tidak canggung lagi. Tunggu apa lagi? Yuk kita mulai. Akun bisa kita ibaratkan sebagai wadah untuk mencatat transaksi yang sejenis atau transaksi yang semisal. Semisal kas, piutang, pendapatan, pengeluaran, dan lain sebagainya. Akun-akun berfungsi untuk mengelompokkan transaksi sehingga bisa disusun menjadi sebuah laporan keuangan. Akun-akun ini juga erat hubungannya dengan proses penjurnalan, buku besar, hingga laporan keuangan sendiri. Secara umum, akun-akun terbagi menjadi 5 kategori. Dan dari 5 kategori tersebut dibagi menjadi 2. Ada yang dinamakan dengan akun real, dan ada yang dinamakan dengan akun nominal. Akun real adalah akun-akun yang bersifat berkelanjutan dan dibawa dari satu periode ke periode yang lainnya. Nah, akun ini akan membentuk laporan neraca, dan akun nominal adalah akun yang dihitung pada satu periode. Artinya, jika berganti sebuah periode pencatatan akuntansi atau catatan keuangan, maka akun akan dimulai lagi dari nol. Akun nominal meliputi akun-akun yang berkategori akun pendapatan dan akun beban. Kita akan bahas satu persatu. Akun real itu meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset biasanya dimulai pengkodeannya dari angka 1. Dan liabilitas atau utang biasanya dimulai dari kode 2, dan ekuitas atau modal kodenya berawal dari 3. Aset secara definisi adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan atau organisasi dan diharapkan memberikan manfaat dan nilai ekonomi di masa depan. Contohnya sudah kita sebutkan sebelumnya seperti harta tetap atau piutang, persediaan, dan seterusnya. Dan posisi saldo normal itu terletak pada debit. Selanjutnya liabilitas atau utang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh yayasan, organisasi, atau bisnis kepada pihak yang kita diberikan hutang olehnya. Misal utang usaha, utang pembelian, dan utang yang lain sebagainya. Ekuitas atau modal merupakan hak kepemilikan dari bisnis atau organisasi. Artinya ketika sebuah aset atau ketika aset dihitung lalu dikurangi liabilitas, itulah yang dinamakan dengan modal. Posisi normal pada saldo ekuitas terletak pada debit. Selanjutnya kategorian dari akun nominal. Pertama adalah akun revenue atau akun pendapatan yang diawali dengan atau yang kodenya berawal dari 4. Pendapatan sendiri adalah peningkatan manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas ekonomi dari bisnis atau organisasi. Misalnya pada sekolah, pendapatan pembayaran iuran bulanan dari siswa atau penjualan buku atau penjualan seragam misalnya itu diakui sebagai pendapatan. Nah, posisi normal saldo terletak pada kredit. Selanjutnya, yang terakhir adalah akun beban, yang mana kodenya berawal dari 5. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal organisasi atau bisnis untuk memperoleh pendapatan. Misalnya beban gaji, beban sewa, dan beban listrik, serta beban atau biaya lainnya. Dan posisi normal saldo terletak pada debit. Akun-akun biasanya diberikan kode. Apa gunanya setiap akun diberikan kode? Yang pertama, untuk mempercepat pencatatan dan identifikasi transaksi. Yang kedua, memudahkan pengelompokan data ke dalam laporan. Ketiga, meminimalkan kesalahan dalam pencatatan. Pada keuanganumum.com, akun-akun terdiri dari 9 digit yang berguna untuk memberikan keleluasaan kepada Anda agar lebih fleksibel dalam menentukan akun-akun. Pada kelompok yang pertama, kode kategori. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kode 1 pada contoh adalah kode yang merepresentasikan dari akun aset. Lalu kelompok yang kedua ada yang dinamakan dengan subkategori secara umum, misalnya akun kas. Mungkin kita akan menggunakan angka 1, selanjutnya mungkin kita akan mulai dari kode 2 untuk piutang, kode selanjutnya untuk persediaan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah nomor akun yang menunjukkan urutan atau nomor akun itu sendiri. Mungkin dalam kategori kas ada yang dinamakan dengan kas kecil, ada kas besar, atau ada yang dinamakan dengan akun bank mungkin. Nah, di nomor akun kita bisa menyediakan atau membuat banyak akun-akun bank. Misalnya kita punya bank A,
bank B, ada bank C, dan seterusnya. Sehingga, sekali lagi, dalam proses fleksibilitas, keuangan.com membantu Anda dalam proses pengkategorian akun-akun. Kita akan coba implementasikan pada keuanganumum.com. Untuk membuat akun pada keuanganumum.com, kita bisa masuk pada menu buku besar, lalu Anda bisa pilih pada kategori akun, lalu Anda bisa masuk pada daftar akun. Secara default, keuanganumum.com sudah menyediakan akun-akun yang bisa mensupport atau mendukung kebutuhan dari catatan keuangan di organisasi Anda. Namun, Anda bisa tambahkan akun-akun sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, pada contoh kali ini kita akan menambahkan akun bank. Anggaplah mungkin organisasi kita punya banyak rekening. Maka, kita bisa tambahkan akun dengan klik tambah data, lalu kita pilih kategori akun, misalnya adalah akun bank, klik di sini. Nantinya secara otomatis kode akun akan tergenerate. Jadi pada dasarnya kemudahan sudah tersedia untuk Anda. Lalu kita bisa tambahkan nama banknya, anggaplah misalnya Bank BSI. Mungkin kita bisa tambahkan nomor rekeningnya 123456 agar lebih spesifik dalam proses audit nantinya. Karena bank termasuk pada kategori kas, maka sistem kita membaca dan mengidentifikasikan bahwa akun ini adalah akun kas. Akun kas gunanya adalah apabila nantinya terjadi transaksi yang melibatkan akun kas, maka laporan keuangan, yaitu laporan arus kas, akan tergenerate secara otomatis. Sehingga kompleksitas dari penyusunan laporan keuangan sudah disetting dari awal, dan itulah kemudahan yang disediakan untuk Anda. Jika sudah selesai, kita akan klik tambah. Simple. Dengan ini, akun bank BSI sudah berhasil kita tambahkan. Di video selanjutnya, kita akan bahas tentang harta tetap sebagai penopang bisnis.